Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jemaah pengajian duha yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada bapak-bapak yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah, Allah masih karuniakan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi setelah 2 bulan. Saya tidak hadir pas 2 bulan. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menuntun kita kepada ajaran yang mulia dan agung ini. Insyaallah ibu-ibu dan bapak, kita akan lanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 60. Dan untuk cerita Jepangnya nanti saya selipkan di dalam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Dan ingatlah ketika Musa memohon kepada Allah agar diberi air untuk kaumnya. Itu mungkin kira-kira. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita cerita tentang Bani Israel panjang lebar dengan berbagai macam fenomena, kelakuan, perangai yang aneh-aneh. Ya, diberi oleh Allah nikmat yang banyak, tetapi mereka bukannya bersyukur, malah melakukan perangai yang aneh-aneh banyak pula. Seperti kalau bahasa orang awak Minang, mentang-mentang dia mengke-ingke perangai. Begitu. Dan ini adalah sifat kebanyakan manusia, ibu bapak. Makanya Allah ceritakan kepada kita, tujuannya apa? Jangan tiru pula perangai kayak gini nih. Nah, jangan tiru pula yang buruk ini. Bukan untuk ditiru, diceritakan. Ini perangai buruk nih. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kan sebenarnya ibu bapak, kisah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini tidak cukup ini saja. Kita harus hubungkan dengan kisah yang ada di dalam surat lain, yaitu di dalam surah Al-Maidah. Kalau kemarin surah Al-Maidah tentang apa dibahas, Ibu? Berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu. Tidak berhubungan dengan Bani Israel. Salah satu di antara yang diceritakan di dalam surat Al-Maidah itu, ketika Nabi Musa keluar dengan Bani Israel dari Mesir, selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk selanjutnya masuklah ke negeri Palestina itu. Makanya mereka sampai hari ini mengatakan itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka. Memang betul waktu itu, bukan sekarang. Waktu itu untuk nenek moyangnya memang demikian. Tapi bukan dikasih gratis begitu saja. Mesti ada perjuangan terlebih dahulu.
negeri Palestina waktu itu dikuasai oleh bangsa Jabbarin yang ganas begitu, keras. Dan mereka ini adalah orang-orang zalim yang berbuat kebinasaan di permukaan bumi. Kata Allah kepada Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu, mereka harus berusaha dengan cara memerangi orang itu. Dan ibu bapak begini, umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum Nabi Musa, umat Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut, Syuaib, dan yang lain-lain, itu kalau mereka melakukan pembangkangan, dibinasakan oleh Allah, dihabiskan, kemudian yang tinggal tersisa adalah orang-orang beriman saja. Mulai di zamannya Nabi Musa tidak diperlakukan lagi oleh Allah hal seperti itu. Caranya bagaimana? Dengan saling orang-orang zalim itu dilawan oleh orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya ini namanya sunatut tadafu. Mereka harus berperang. Maksudnya orang-orang yang baik harus menghentikan keganasan orang jahat. Jangan biarkan saja, jangan diam saja. Sekalipun harus angkat senjata. Jadi sebenarnya perang itu hukumnya wajib. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan untuk kalian berperang. Bukan untuk maksudnya membuat keonaran, bukan untuk menindas orang, justru wajib berperang menghadang kejahatan, kezaliman orang lain. Orang zalim, kalian berhenti berbuat zalim. Ya, kalau tidak kami perangi sehingga orang zalim tunduk kepada aturan orang yang berbuat baik, begitu. Ini yang tinggal di negeri Palestina orang-orang zalim. Maka Nabi Musa diperintahkan dengan Bani Israel memerangi mereka supaya mereka menghentikan kezalimannya. Bani Israel mayoritas pada waktu itu gadang sarawa, ya, pengecut. Apa yang dia bilang? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Itu diceritakan dalam surat Al-Maidah. Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu berperang, kami tunggu di sini. Kalau engkau menang, kami ikut masuk. Tapi kalau engkau kalah, goodbye. Kami selamat, hancurlah kamu. Marah Allah kepada Bani Israel, ya, dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mondar-mandir di permukaan bumi yang disebut padang tih di situ selama 40 tahun. Ya, 40 tahun mondar-mandir saja begitu. Berangkat malam, pagi di situ lagi. Berangkat malam, pagi di situ lagi. Ibu bapak pasti bertanya, mereka makan apa? Mereka tinggal di mana? Pakaiannya bagaimana? Bisa dibayangkan kalau kita umpamanya seminggu saja tidak bekerja-bekerja, satu keluarga tidak makan kita nanti. Ini bukan satu keluarga, satu bangsa, satu negara yang jumlahnya ratusan ribu orang, hampir sejuta. Kerjanya mondar-mandir saja. Kapan mereka berusaha? Ini karena hukuman Allah untuk mereka, tapi di samping mereka dapat hukuman, dapat pula nikmat. Kenapa? Di tengah-tengah orang zalim ini, di tengah-tengah orang-orang yang aneh-aneh ini, banyak pula orang soleh. Di antara yang soleh, Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran bersama mereka. Jadi, ibu bapak, ini ada pelajaran bagi kita sekarang. Ketika di tengah-tengah kita ada orang jahat, datang musibah, datang azab, orang baik juga ikut. Tetapi ketika di tengah-tengah orang baik turun nikmat, orang jahat juga ikut dapat. Nah, karena kita sekarang lagi hidup di dunia, bukan di surga. Ya, oleh karena itulah ketika mereka kena hukum, Nabi Musa juga terkena hukuman itu. Padahal kan Nabi Musa tidak melakukan itu. Nabi Musa mengajak mereka berperang. Akhirnya Nabi Musa ikut pula dengan Nabi Harun mondar-mandir dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya itu. Orang-orang solehnya ikut di situ. Namun gimana mereka hidup? Demi membela orang-orang soleh ini, Allah turunkan manna dan salwa dari langit. Tinggal makan saja, tidak perlu kerja-kerja.
Setiap pagi, siang, malam itu pokoknya setiap mereka mau makan, turun makanan dari langit dua saja. Mana berbentuk daging burung, salwa berbentuk manisan, yang dia ini kedua-duanya sudah mencukupi kebutuhan hidup mereka, menyehatkan badan, segala gizi terpenuhi. Nah, kalau diturunkan untuk orang-orang soleh saja, kan tidak mungkin mereka makan sendiri. Ini yang jahat-jahat, yang cindapir nih, kan perlu makan juga. Makanya akhirnya turun pula untuk mereka. Nah, turun untuk mereka. Kan makan saja tidak cukup, ibu bapak, tanpa ada minum. Minum lagi. Ini yang turun makanan dari langit, minuman dari mana? Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa minta minum untuk kaumnya. Ya. Mereka menyaksikan hal ajaib-ajaib. Jangan ibu bapak bayangkan mereka dapat mana dan salwa itu sekali saja 40 tahun. Terbayang? 40 tahun turun makanan dari langit setiap hari. Tak perlu bekerja-kerja, bahkan tak perlu seperti Indomie. Kalau Indomie kan berusaha juga kita masak air disiram gitu. Ini enggak. Instan, lezat rasanya, mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian kan sebelumnya sudah kita cerita tuh di dalam ayat ke-57. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Terus mereka kan ada rumahnya. Mondar-mandir kian kemari. Tentu mereka nanti kepanasan, dinaungi oleh awan kemana pergi. Ada awan yang menaungi terus. Berapa banyak nikmat begitu. Makan mana dan salwa. Tidak pernah manusia diberi oleh Allah mana dan salwa dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti kecuali mereka. Kita tidak pernah dapat mana dan salwa. Nah, sekarang mereka sudah dapat mana dan salwa. Kemana pergi dinaungi oleh awan. Terus tak ada minuman. Minta minum lagi. Kalau kita biasanya ibu bapak kalau minta minum, apa yang kita lakukan? Cari air. Kalau sekarang tinggal pergi ke Budiman, selesai. Ada Aqua, SMS, macam-macam. Ada, kalau enggak, yang gali sumur kan? Kan begitu, hukum alamnya begitu, gali sumur. Atau tunggu air hujan tampung. Ini enggak ada. Mau menggali di padang pasir, berapa meter ke dalam mau digali? Mereka sementara tidak ada peralatan, mereka orang terlunta-lunta hidupnya. Disuruh saja oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke batu. Dipukulkan oleh Nabi Musa tongkatnya ke batu, fan fajarat min husnata asyrata aina. Memuncrat dari situ 12 mata air. Bukan satu, ibu, 12 pula. Gimana maha pengasih penyayangnya Allah? Ibu, biasanya kalau tongkat dipukulkan ke batu jadi apa? Patah tongkat itu, atau kalau tongkatnya dari besi, batunya pecah. Ini enggak, keluar air, dan itulah yang disebut dengan mukjizat. Berbeda dari kebiasaan. Ibu, hal yang berbeda dari kebiasaan, itulah dia mukjizat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk segala-galanya. Tetapi kan tidak biasa seperti itu untuk Nabi Musa saja. Dan itu sekali saja, ibu. Tidak ada setiap Nabi Musa butuh air, pukul saja batu. Ada. Yang itu saja. Kemudian ketika Nabi Musa umpamanya mau menyeberangi lautan, tidak ada kapal, pukul saja laut. Tidak ada Nabi Musa main pukul-pukul sembarangan saja. Dijadikan tongkatnya main-mainan. Ini atas perintah Allah. Pukulkan tongkatmu ke batu. Memancarlah darinya 12 mata air, bukan satu. Kenapa? Karena Bani Israel ada 12 suku. Sebanyak anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan 12. 10 dari istri-istri yang lain, yang seibu sebapak, Bunyamin dengan Nabi Yusuf. Nanti kan akhirnya berkumpul lagi mereka semuanya. Keturunan yang 12 inilah yang disebut dengan Bani Israel.
Ada suku Yusuf, ada suku Bunyamin, ada suku Yahuza, ada suku Zabulun, Naftali, ada seluruh anak Nabi Yakub lah begitu. Pak, silakan.